Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ulatar dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Semoga saja saya selalu berharap agar senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan mendapat keberkahan. Amin. Jadi mumpung saya masih di area yang sinyal internetnya layak ya untuk mengupload sebuah video, karena selama ini saya sering keluar kota. Nah, ini saya akan manfaatkan untuk membuat video ya, untuk selalu mengupload video untuk teman-teman semua, terutama teman-teman yang pemula ya, yang baru belajar dalam dunia wallet. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang masih terkait dalam dunia budidaya wallet ya, yaitu tentang hal-hal yang sering dilakukan oleh petani wallet yang menurut saya fatal tanpa disadari, sahabat Ulatar ya. Sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan di subscribe dulu, ditekan tanda loncengnya, dengan tujuan apabila saya mengupload video terbaru secara otomatis akan muncul pada beranda YouTube teman-teman semua. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari simak video ini. Jadi sahabat Ulatar, di dalam menjalankan budidaya wallet itu ada beberapa hal yang kita tidak boleh lakukan sebenarnya, karena menurut saya itu fatal. Namun ada saja di antara kita sering melakukannya tanpa disadari, disebabkan karena mungkin masih pemula, sudah tentu minim ilmu di situ. Bermaksud untuk mengembangkan RBW-nya, namun hal itu malah justru merugikan ya, terutama dalam fase adaptasi daripada burung walet itu. Jadi hal yang pertama yang menurut saya ini sangat fatal adalah ketika pemilik RBW itu sering masuk ke dalam RBW ya, dengan alasan mau melihat perkembangan burung waletnya, apakah sudah ada yang menginap atau sudah berapa yang nginap. Nah, ini sering dilakukan ya tanpa disadari sebenarnya. Ini sangat fatal ya. Kenapa fatal? Tentu punya alasan ya. Yang pertama, ketika burung walet itu beradaptasi sejak awal kita on perdana, sudah tentu ada fase yang terputus ketika kita masuk RBW itu ya, tahap adaptasi tentunya. Nah, ketika kita masuk maka dia akan terputus, dia akan mengulangi lagi. Bahkan lebih fatalnya lagi, burung walet itu tidak akan masuk lagi karena dia menganggap ada predator di dalam RBW-nya. Jadi burung walet itu apa saja yang bisa mengganggu aktivitasnya dalam RBW itu, misalnya ya kelelawar atau toge, termasuk manusia ya, itu dianggapnya semua predator, termasuk pemiliknya. Jadi dia merasa terancam sehingga fase yang sudah berjalan itu bisa terputus lagi. Itu hal yang pertama, karena pemiliknya sering masuk ke dalam RBW itu sehingga burung walet yang ada di dalamnya merasa terganggu, dan itu bisa mengakibatkan burung walet itu kabur, sahabat Ulatar. Nah, terus yang kedua ya, petani walet ini kebanyakan terobsesi dengan suara, menganggap bahwa suara itulah yang mensukseskan sebuah RBW. Suara walet itu hanya sebagai penunjang ya, hanya mungkin ya kurang lebih 25% penunjang untuk menginapkan burung walet, seperti itu. Jadi yang lainnya itu ada pada tata ruang, ada pada temperatur, ada pada pencahayaan, seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya dari suara, hanya saja itu adalah merupakan sebuah penunjang untuk suksesnya atau keberhasilan sebuah RBW. Apakah itu penting? Ya penting, karena harus menunjang ya, harus sinkron semua, suara, terus tata ruangnya, temperaturnya, lingkungannya, seperti itu, sahabat Ulatar ya. Jangan sekali-kali teman-teman, saya sering mengatakan bahwa mengganti suara itu boleh ya. Mengganti artinya ketika kita melakukan suatu memasang sebuah
suara pada RBW. Nah, kita lihat waktunya dulu ya. 3 bulan. Ketika dia tidak respon, maka kita bisa mengganti. Bukan hanya dalam 1 minggu ganti lagi, karena ada teman itu setiap minggu itu diganti-ganti. Nggak boleh seperti itu, sahabatku. Untuk mengidentifikasi responnya sebuah suara bukan melihat daripada burung-burung walet yang berputar di atas rubin-rubin itu, bukan. Jadi untuk menilai respon sebuah suara, kita harus melihat ke dalam ruangan itu. Nah, dalam waktu 3 bulan ya, kita on-kan, kita masuk. Nah, setelah ada tanda-tanda bahwa burung walet menginap di situ, maka itu namanya respon, dan jangan diganti lagi. Akan tetapi sebaliknya, andai kata saja kita masuk tidak ada menemukan apa-apa, bahkan 1 titik kotoran pun tidak ada, maka wajib hukumnya untuk melakukan penggantian suara. Nah, karena ada kemungkinan dari faktor suara seperti itu. Nah, itu juga nanti dipelajari lagi. Ketika kita sudah mengganti suara lagi masih begitu, berarti persoalannya bukan dari suara, persoalannya dari mungkin saja dari tata ruangnya, terus pencahayaannya. Kita evaluasi kembali. Jadi jangan selalu menyalahkan suara, sahabat ulater. Suara itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh menurut saya ya. Yang penting tata ruang itu bagus, saya yakin burung walet itu akan betah untuk tinggal di RBW kita. Nah, itu yang kedua. Terus hal fatal yang ketiga, yaitu seringnya mengaplikasikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Seperti contoh, penggunaan parfum ya. Sekarang ini banyak parfum yang beredar itu, maupun bentuknya aerosol yang disemprotkan, atau cairan, atau dalam bentuk apapun itu banyak beredar. Tapi hati-hati, karena penggunaan parfum itu harus ada pada menggunakan pada dosis tertentu ya. Ada dosisnya, sama dengan manusia ketika makan obat, itu kan ada dosisnya. Ketika terlalu banyak maka dia akan over. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita menerapkan, mengaplikasikan parfum itu sesuai dengan anjuran atau aturan yang ada pada petunjuk daripada parfum itu. Jangan menyemprotkan parfum yang bukan pada tempatnya, karena jenis parfum itu ada beberapa macam ya. Ada yang disemprotkan untuk sirip, ada untuk dinding, ada untuk lantai, dan ada untuk ruangan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sebuah parfum itu dikhususkan untuk dinding, yang biasanya kan untuk menghilangkan aroma-aroma semen itu, disemprotkan pada sirip, maka itu akan fatal. Kenapa? Karena kemungkinan saja parfum dinding itu bisa memancing tumbuhnya jamur. Nah, jadi tidak boleh diaplikasikan pada sirip. Kalau memang itu untuk tembok, ya tembok, jangan disirip. Nah, seperti itu. Sering terjadi pada teman-teman semua bahwa setelah menggunakan parfum malah justru burung waletnya kabur dan jamur tumbuh pesat. Ya karena itu tadi, salah dalam mengaplikasikan. Ya, jadi segala sesuatu yang bukan pada tempatnya itu adalah salah. Jangan parfum dinding ditaruh di sirip, parfum sirip ditaruh di dinding. Ya, jadi itulah, kita sebagai pemula memang harus banyak bertanya. Ya, pola pikir kita itu memang harus betul-betul dirubah ya. Jadi itu yang ketiga. Dan terus yang keempat, ini menurut saya fatal juga ya. Ini khususnya RBW yang sudah berkoloni, yaitu pemiliknya sering melakukan panen rampas ya. Ini khusus yang sudah panen. Panen rampas itu artinya kita panen belum waktunya. Nah, masih ada telur kita rampas, walaupun sarang itu sudah sempurna, tapi kita rampas. Artinya kita mengorbankan telur. Jadi regenerasi untuk burung itu tidak ada, sahabat ulater ya. Nah, seperti itu, dia terputus karena diambil telurnya. Itu menurut saya fatal. Terus apa nih dampak negatifnya ketika kita selalu melakukan panen rampas? Ya sudah tentu burung waletnya bisa stres ya, bisa kabur
dari RBW kita. Terus yang kedua, sarang semakin lama semakin mengecil, ya, semakin lama semakin mengecil karena dia terfosil untuk membuat sarang saja, ya, yang semestinya belum buat sarang. Karena sarangnya dirampas, maka dia akan membuat sarang lagi. Nah, sehingga bentuk daripada sarang itu kecil, tidak seperti biasanya, sahabat ulater. Nah, jadi ada 4 hal tadi ini harus dihindari, khususnya pemula, ya. Yang pertama tadi saya ulangi lagi kembali, yang pertama, jangan sering masuk ke dalam RBW dengan alasan mengontrol dan lain sebagainya, ya. Tahan emosi itu. Terus yang kedua, sering menggonta-ganti suara. Nah, yang dianggap tidak respon, padahal suara itu sudah respon tapi diganti lagi karena penasaran, ingin cepat, ingin melihat burung-burung walet banyak di atas. Terus yang ketiga, pemberian parfum, ya, yang tidak pada tempatnya, pemilihan parfum yang tidak pada tempat, yang tidak pas. Nah, bisa menyebabkan burung walet kabur, itu fatal. Nah, terus yang keempat itu adalah seringnya melakukan panen rampas. Panen rampas itu jangan lakukan, sahabat ulater, ya. Itu bisa dilakukan ketika burung walet itu sudah berkoloni besar, ya, karena kita harus menekan produksi bisa. Tapi kalau tahap-tahap awal atau burung waletnya belum berkoloni, jangan lakukan karena itu fatal. Nah, seperti itu, sahabat ulater. Oke, teman-teman semua, keempat poin ini tadi harus diperhatikan, sahabat ulater. Namun sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain yang bisa RBW kita stagnan atau tidak berkembang. Namun yang paling penting yang 4 tadi, ya, yang 4 ini tadi. Nah, karena menurut saya hal-hal yang lain seperti predator dan lain sebagainya itu masih bisa diatasi. Akan tetapi, nah, kalau 4 poin ini tadi ini susah karena menyangkut perilaku pemiliknya, ya, perlakuan kita kepada burung walet itu. Nah, jadi itu hal lebih penting, sahabat ulater. Oke, semoga video ini memberi manfaat. Jika video ini dianggap bermanfaat, silakan di-share dan silakan di-subscribe, ya. Dan semoga saja teman-teman semua bisa kedepannya lebih sukses lagi, ya, terutama teman-teman kita yang ada di Jawa, terutama, ya, NTB, terus Sumatera, Sulawesi, Kalimantan pada khususnya, ya. Nah, karena saya berada juga di Kalimantan Utara. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri video ini dengan ucapan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.